Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, ingin mempresentasikan hasil mini project kami, yaitu deteksi kematangan tomat menggunakan YOLO 11. Sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok G, yang terdiri saya sendiri Agmi Rahadi, Saya Cahyadi Hidayat. Dan saya Fazri Janpenunanta. Baik. Pertama, saya akan membacakan latar belakang. Perkembangan teknologi computer vision dan deep learning membawa pada kemajuan di bidang pertanian, khususnya dalam penilaian tingkat kematangan tomat. Penentuan kematangan tomat sebelumnya masih dilakukan secara manual oleh manusia. Metode manual bersifat subjektif dan bergantung pada persepsi serta pencahayaan. Kesalahan klasifikasi kematangan berdampak pada kualitas harga jual tomat. Perkembangan komputer vision memungkinkan proses identifikasi dilakukan otomatis. Manfaat penelitian, yaitu pertama, membantu petani dalam menentukan kualitas tomat secara objektif. Yang kedua, mengurangi kesalahan akibat penilaian manual. Yang terakhir, menjadi referensi penerapan deep learning di bidang pertanian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri Janvan. Baik, saya akan melanjutkan dari Agung, yaitu tahapan-tahapan penelitian. Tahapan penelitian pada mini project deteksi kematangan tomat menggunakan YOLO V11 dilakukan secara sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Adapun tahap-tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai di samping. Pada bagian gambar samping, yaitu ada pertama kita memulai identifikasi masalah, pengumpulan data, pre-processing data, analisis data, pelatihan model, pengujian dan evaluasi, analisis hasil, lalu selesai. Pada slide selanjutnya, itu ada use case diagram sistem deteksi kematangan tomat. Diagram kasus penggunaan sistem deteksi kematangan tomat menggambarkan bagaimana penggunaan peneliti atau petani berinteraksi dengan sistem tersebut. Diagram ini menampilkan 5 kasus penggunaan utama yang dilakukan dalam urutan tertentu. Pengumpulan data citra tomat, pre-processing dan anotasi data, pelatihan model YOLO V11, pengujian dan evaluasi model, serta pendeteksian kematangan tomat yang terdapat pada gambar di atas ini. Kemudian, itu ada activity diagram sistem deteksi kematangan tomat. Proses dimulai dari pengumpulan gambar tomat oleh pengguna. Kemudian, sistem melakukan pre-processing berupa resize 60x60 pixel dan normalisasi. Dilanjutkan anotasi bounding box dan labeling. Selanjutnya, model YOLO V11 dilatih selama 150 epoch. Setelah itu dilakukan deteksi objek dan klasifikasi tingkat kematangan. Lalu dievaluasi menggunakan confusion matrix dan akurasi. Jika akurasi belum memenuhi target, pelatihan diulang dan penyesuaian parameter. Apabila akurasi telah sesuai, hasil deteksi disimpan dan proses berakhir. Activity diagram terdapat pada gambar di sebelah kiri. Sequence diagram sistem deteksi kematangan tomat. Proses dimulai saat pengguna menggunakan data tomat yang diproses oleh sistem pemrosesan melalui resize 640 kali 640, normalisasi, dan anotasi hingga data siap digunakan selanjutnya. Penggunaan melatih model YOLO V11 selama 150 epoch dengan optimasi SGD. Pada tahap pengujian, model dilakukan deteksi objek dan klasifikasi kematangan. Kemudian, hasil dievaluasi menggunakan akurasi dan confusion matrix. Hasil evaluasi disimpan ke database dan ditampilkan kembali kepada pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cahyadi Hidayat. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini kami menggunakan training model YOLO menggunakan Google Colab.
Terlihat di sini, proses pemodelan data YOLO diimplementasikan pada platform Google Colab dengan memanfaatkan sumber daya komputasi berbasis GPU T4. Diawali dengan konfigurasi pengembangan menggunakan ultralistrik 83236 Python 3.12.12 Torch 2.90 CU126 yang kompatibel dengan arsitektur YOLO V11N. Dataset hasil pre-processing diimpor dengan format YOLO V11 melalui RoboFlow. Pelatihan model dilakukan selama 1 jam 41 menit dengan 200 epoch. Selanjutnya di sini ada conversion metric normalize. Hasil conversion metric pada gambar di atas menunjukkan performa klasifikasi YOLO V11 yang sangat baik. Kelas tomat, matang, dan mentah mencapai akurasi 1.00, sedangkan tomat setengah matang memperoleh akurasi 0,94 dengan sedikit kesalahan klasifikasi. Secara keseluruhan, model YOLO V11 mampu mendeteksi tingkat kematangan tomat dengan akurasi tinggi. Selanjutnya, pada proses anotasi dataset, tomat yang dilakukan sebelum tahap penelitian model. Pada proses ini, setiap citra tomat diberi bounding box yang mengelilingi objek tomat serta label kelas yang menunjukkan tingkat kematangannya, yaitu tomat matang, tomat setengah matang, dan tomat mentah. Anotasi dilakukan secara manual untuk memastikan posisi dan ukuran bounding box sesuai dengan objek sebenarnya. Dan di sini implementasi model YOLO pada pengujian real time. Pada tahap ini, dilakukan pengujian model YOLO yang telah dilatih untuk mendeteksi dan mengklasifikasi tingkat kematangan tomat secara real time. Berasal hasil pengujian sistem, berhasil mendeteksi 2 kelas tomat, yaitu tomat matang dan tomat mentah, dalam satu frame secara bersamaan. Setiap objek yang terdeteksi ditandai dengan bounding box serta label kelas disertai nilai confidence. Tomat matang terdeteksi dengan nilai confidence sebesar 0,98. Sedangkan tomat mentah terdeteksi dengan nilai confidence sebesar 0,64. Nilai confidence yang tinggi pada tomat matang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat keyakinan yang sangat baik dalam mengenali ciri visual tomat matang. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Agung Wirahadi. Baik, terima kasih Cahyadi. Saya akan melanjutkannya kesimpulan. Studi ini berhasil menjalankan algoritma YOLO V11 untuk mendeteksi serta mengkategorikan level kematangan tomat secara otomatis ke dalam 3 kategori, yaitu tomat hijau yaitu belum matang, tomat oranye yaitu setengah matang, dan tomat merah adalah matang, dengan memanfaatkan ciri visual seperti warna dan bentuk sebagai fitur utama. Proses pengolahan gambar mencakup pre-processing yang melibatkan penyesuaian ukuran menjadi 640 kali 640 pixel, normalisasi nilai pixel, dan anotasi data menggunakan bounding box, dan terbukti sangat mempengaruhi kemampuan model untuk memahami karakteristik visual dari masing-masing kelas kematangan tomat. Baik, sekian saja hasil presentasi kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.